Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai Life Matters. Create better life, legacy, income, finance. Teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hal penting untuk mengubah pikiran kita, cara bertindak kita, dan juga penghasilan kita. Nah, teman-teman, silakan dilihat gambar ini. Lalu teman-teman perhatikan, di situ ada tulisan EBSI. Ini adalah gambar dari buku karangan Robert T. Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant. Setelah kita lihat gambar di atas, kita lihat pekerjaan kita atau penghasilan kita saat ini. Dari mana sumber penghasilan kita hari ini? Apakah dari pekerjaan aktif sebagai karyawan? Ataukah kita sudah seorang business owner yang memiliki sistem dan orang-orang yang bekerja untuk kita? Ataukah kita sebagai self-employed alias memiliki pekerjaan atau profesi tertentu? Misalnya pengacara, notaris, atau dokter. Ataukah kita seorang investor? Yaitu uang yang bekerja untuk kita. Misalnya kita menanam saham untuk investasi atau menjadi juragan properti kos-kosan. Nah teman-teman, apapun pilihan kamu itu tidak ada yang salah. Tapi teman-teman harus tahu plus minusnya. Terutama jika teman-teman adalah seorang karyawan yang penghasilannya masih 100% mengandalkan gaji. Nah teman-teman, kalau ada pilihan di mana kita bisa mengendalikan penghasilan kita, kira-kira penghasilan seperti apa yang kamu inginkan? Sekarang teman-teman lihat gambar berikut ini dan teman-teman lihat. Teman-teman bayangkan jika kamu bebas memilih nih, penghasilan seperti apa yang bakal kamu pilih sih? Yang A, yang penghasilannya naik terus-menerus, atau yang B, naik turun, tapi ya berkisarnya di situ-situ aja. Saya yakin kebanyakan dari kita pasti memilih yang A. Siapa juga yang nggak mau income-nya naik terus? Tapi Pak Petrus, emangnya ada penghasilan yang naik terus tanpa turun? Pasti teman-teman nanya seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya saya bilang ada, apakah kalian percaya? Sekarang kita lihat dulu tujuan keuangan kita. Bicara tentang keuangan, ada beberapa tujuan keuangan. Ini saya bagi menjadi 3. Keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, dan kebebasan keuangan. Di sini ada pengajaran financial wisdom, yaitu sesuai dengan maqasid syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah atau biasa disebut 5 prinsip umum ya. Melindungi agama, melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan. Nah, indah banget gak teman-teman? Nah, ini secara teori. Pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah melakukan prakteknya? Dan kalau belum, kira-kira teman-teman mau gak melakukan prakteknya? Artinya, kita harus melakukan sesuatu. Setuju? Apa yang harus kita lakukan? Ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah mengamankan penghasilan kita. Yang kedua adalah membangun golden bridge dan passive income. Teman-teman mau pilih yang mana? Kalau ada pilihan nih. Pilihan pertama, bekerja 50 tahun. Atau yang kedua, bekerja 5 tahun untuk 50 tahun ke depan. Udah pasti semua orang juga pasti pilihnya yang bekerja 5 tahun untuk 50 tahun ke depan. Sekarang kita lihat segitiga piramida keuangan. Teman-teman, bentuk piramida ini bukan sembarangan ya. Dibuat segitiga ini untuk menunjukkan porsi mana yang harus dialokasikan lebih besar dan diutamakan. Di sini kita lihat ada namanya keamanan keuangan, dan untuk punya keamanan keuangan ini harus ada dua hal yang kita siapkan, yaitu teman-teman bisa melihat di sini cash flow, kredit, dana darurat. Ini yang mendasar, karena tanpa ini semuanya berantakan. Tanpa ini keuangan kita nggak stabil. Lalu yang di atasnya ada manajemen resiko, yaitu asuransi, dan ini banyak yang orang belum
punya. Ini PR banget, kenapa? Karena tanpa ini, ya tadi saya bilang, keuangan kita menjadi tidak stabil. Dengan adanya dasar yang kuat, maka baru timbullah kenyamanan keuangan. Baru bisa kita melakukan investasi dan menyiapkan dana hari tua atau dana pensiun. Dan setelah itu baru kita melakukan distribusi keuangan, yaitu waris dan hibah. Teman-teman, bener gak sih income kita masih rawan? Ini ada gambar yang teman-teman bisa perhatikan. Usia produktif itu adalah berkisar rata-rata di umur 20-an sampai 60-an. Punya penghasilan itu baik, tapi penghasilan kita itu tidak aman. Kenapa tidak aman? Teman-teman, jika terjadi yang namanya resiko hidup, belum sampai usia 60 tahun aja bisa jadi dipaksa menjadi income-nya 0. Teman-teman perhatikan, aktif income menjadi 0. Kenapa? Ada yang bisa memaksa kita, namanya resiko hidup. Pertanyaannya, teman-teman mau pilih berpendapatan tetap atau tetap berpendapatan? Ini kesannya sama, tapi ternyata berbeda sangat jauh. Kenapa? Kalau berpendapatan tetap artinya kita menerima penghasilan setiap bulannya dan itu hanya diterima kalau sehat. Kalau tetap berpendapatan, ini kita menerima pendapatan apapun yang terjadi, walaupun tidak sehat. Loh, emang bisa ya Pepe terus? Simak terus, bisa teman-teman. Jawabannya bisa kalau kita ambil jalan yang tepat. Sekarang kita hitung nilai ekonomi seseorang. Misalnya kakak cantik atau ganteng berusia 30 tahun dengan penghasilan bersih 10 juta per bulan. Dan usia pensiunnya rencana di usia 55 tahun, artinya usia produktifnya adalah 25 tahun lagi. Maka kita hitung nilai ekonominya, yaitu 10 juta per bulan dikali 12 bulan, dikali 25 tahun. Ketemu angka 3 miliar. Nah, artinya harus tersedia dana 3 miliar yang ready untuk menggantikan nilai ekonominya apabila suatu saat terjadi resiko hidup. Nah, ini adalah urgent PR kita bersama yang harus kita segera pikirkan. Gimana caranya menciptakan uang 3 miliar ini supaya apapun yang terjadi, dana ini tersedia, dana 3 miliar ini ada ready supaya menggantikan nilai ekonomi seseorang tersebut. Sekarang kita lihat tabung penghasilan. Di sini ada namanya rekening keluarga dan di sini ada penghasilan. Penghasilan masuk ke dalam tabung rekening keluarga dan dipakai untuk macam-macam pengeluaran ini. Ini semuanya biaya, pengeluaran bahkan medis, hiburan, pendidikan anak, orang tua dan siswa. Semua termasuk dalam pengeluaran. Nah, sekarang kita lihat tangan yang sebelah sini. Ini ada namanya resiko hidup. Sakit dan sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, meninggal tua. Resiko hidup ini nggak pernah ada yang bisa menghindar dari namanya resiko hidup. Kami menyebutnya SK Camat RI. Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal tua, rawat inap. Pertanyaan pertama, kebal gak? Apakah teman-teman kenal orang yang kebal sama sakit kritis, sama resiko hidup ini? Semua orang gak ada yang kebal, teman-teman. Semua orang bisa kena sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal. Bisa pilih gak? Mau yang mana? Teman-teman coba iseng datang ke rumah sakit lalu tanya sama mereka, kira-kira apakah mereka penyakitnya mereka minta? Enggak, teman-teman. Yang ada kita bisa digebukin sama orang. Orang lagi sakit ditanya yang aneh-aneh. Nggak ada orang yang mau sakit. Nggak ada yang bisa pilih mau sakitnya apa. Kalau bisa ya jangan sakit. Tahu nggak kapan sakitnya? Kalau teman-teman nanya sama orang yang kena sakit, mereka semua juga bilang, tiba-tiba aja sakit, tahu-tahu aja sakit, atau mungkin udah menahun. Lalu pasti perlu uang. Yang sehat aja perlu uang, yang sakit apalagi. Kalau mau sembuh itu pasti perlu uang, dan kalau terjadi sakit itu kemungkinan besar, kalau sakitnya berat ya, kemungkinan besar nggak bisa produktif lagi. Teman-teman, sekarang kita tahu kita perlu uang. Ada dua pilihan, teman-teman mau pilih yang mana?
Tanggung bersama atau tanggung sendiri? Tanggung bersama, ini kita menanggung bersama dengan para peserta proteksi. Tanggung sendiri ya berarti kita yang menanggung. Beban risiko itu kita tanggung sendiri, beban keluarga juga kita tanggung sendiri. Teman-teman ingat gak? Ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, prinsip inilah yang kita pakai dalam pengelolaan keuangan kita, yaitu kita kelola bersama melalui wadah yang terpercaya, dikelola oleh Aliansi Indonesia, perusahaan asuransi terpercaya kelas dunia. Proteksi yang kita pilih pun sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan prioritas. Contohnya, kita mau nih kesehatan rawat inap itu ditanggung sesuai tagihan untuk seluruh anggota keluarga. Lalu, kita juga mau penghasilan kita diproteksi, aset kita diproteksi, artinya kita ambil santunan tunai ketika terjadi sakit kritis untuk seluruh anggota keluarga. Dan kita juga mau nih menerima dana santunan kedukaan atau warisan untuk orang tua atau pencari nafkah. Nah, prinsipnya kita adalah saling jaga, saling bantu. Saat lapang membantu sesama, saat sulit dibantu sesama. Indah banget gak teman-teman? Indah banget hidup penuh kebersamaan, keberkahan, dan saling bantu. Jadi prinsipnya adalah tolong-menolong. Teman-teman masih ingat gak dengan PR kita yang tadi? Menyiapkan dana darurat 3 miliar. Nah, solusi menyiapkan dana 3 miliar secepatnya itu ada 2 cara. Cara pertama adalah cara siapin sendiri, nabung sendiri. Contohnya kita nabung 3 juta per bulan. Kalau kita hitung dengan kalkulator, kita butuh 1000 bulan, alias 83 tahun baru tercapai 3 miliar secara rutin ya, 3 juta setiap bulan. Ini 83 tahun dari umur sekarang, kira-kira umur berapa ya? Dan apakah masih hidup? Lama apa lama banget teman-teman? Lalu yang kedua adalah cara bersama. Siapin 3 miliar yaitu melalui proteksi atau asuransi syariah. Dengan kontribusi 3 juta per bulan, maka kita punya total proteksi keuangan yang dimiliki itu 11 miliar. 3 miliar untuk proteksi penghasilan sampai dengan usia 100 tahun tersedia setelah 90 hari. 3 miliar santunan tunai jiwa sampai dengan 100 tahun tersedia 1 kali 24 jam. 5 miliar per tahun fasilitas rawat inap sesuai tagihan sampai dengan 99 tahun. Bebas kontribusi dan otomatis dibayarkan 3 juta per bulan jika sudah terkena sakit kritis sampai dengan usia 65 tahun. Mana menurut teman-teman yang solusi bersama? Apakah cara siapin sendiri atau cara bersama? Kalau teman-teman melihat seperti ini, menurut teman-teman bermanfaat gak untuk orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita? Di sini teman-teman bisa melihat predikat asuransi Allianz Indonesia sebagai perusahaan asuransi terpercaya. Nah, ini penghargaan di tahun 2021 ya di Yogyakarta barusan aja. Kalau teman-teman mencari di internet, teman-teman dapat menemukan banyak sekali prestasi yang didapatkan oleh Allianz maupun Allianz Syariah. Di sini saya juga mau bagikan predikat asuransi Allianz Life Indonesia, penghargaan sebagai kategori asuransi syariah dengan aset di atas 1 triliun. Artinya perusahaan Allianz ini sudah terpercaya, sudah sangat terpercaya. Teman-teman percaya gak bahwa setiap dari kita adalah seorang influencer untuk lingkungan sekitar kita? Kita bisa bantu banyak orang sembuh dari sakitnya, kita bisa bantu banyak orang punya keuangan yang aman, kita bisa bantu banyak keluarga melanjutkan hidup dengan baik dalam kondisi apapun. Teman-teman bisa melihat gak kebaikan dari program proteksi bersama ini? Dalam setiap postingan atau perjumpaan kita, bisa membantu satu orang bahkan satu keluarga besar selamat dari masalah keuangan di kemudian hari. Teman-teman bisa melihat gak kebaikan dari program proteksi bersama ini? Mau gak teman-teman ambil bagian? Jadi bagian dari misi mulia, menyelamatkan banyak orang dari musibah ekonomi mereka. Teman-teman, Jack Ma pernah berkata kalau kamu mau menjadi sahabat yang baik, pikirkan permasalahan sosial yang dapat kamu bantu selesaikan.
Ini semua mengenai menyelesaikan permasalahan sosial. Masalah ekonomi akibat sakit itu adalah masalah sosial. Masalah ekonomi akibat pencari nafkah meninggal juga masalah sosial. Masalah ekonomi akibat cacat atau kecelakaan juga masalah sosial. Teman-teman masih ingat yang ini? Kita harus melakukan sesuatu. Yang pertama, mengamankan income. Cek, yaitu dengan cara yang tadi. Satu, persoalan kita sudah selesai dengan cara bersama menjadi peserta aliansi syariah, maka kita sudah mengamankan penghasilan kita. Langkah berikutnya adalah membangun golden bridge atau passive income. Cara membangun jembatan emas dan passive income itu ada dua cara. Pertama, bekerja lebih keras lagi atau overtime. Lalu yang kedua, berbisnis dengan teamwork. Cara mana yang kamu pilih? Dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi cara yang paling ringan adalah berbisnis dengan teamwork. Mari kita lihat jalur yang harus kita pilih. Teman-teman perhatikan, penghasilan ini bisa didapatkan dari dua cara, active income atau passive income. Mana yang kamu pilih? Karena apabila kita salah pilih, maka semuanya akan menjadi tidak aman, menjadi rawan. Kalau kita pilih passive income, kita ada pilihan lagi, mau yang cara dengan modal besar hasil kecil atau modal kecil hasil besar. Logikanya kita pasti mau yang modal kecil hasil besar, setuju? Ternyata pilihan ini pun juga ada terbagi dua lagi. Mau yang rawan atau mau yang aman. Dan jika kita pilih yang aman, kita mau menjadi seorang karyawan atau bisnis sendiri. Kalau kita memilih bisnis sendiri, mau yang mana nih? Yang musiman atau segala musim? Kalau yang musiman, ya udah pasti ada saatnya tidak laku. Tapi kalau yang segala musim, apapun yang terjadi pasti laku. Mau yang mana nih? Yang terpengaruh ekonomi politik pandemi atau yang nggak berpengaruh sama sekali? Tentunya kita pilih yang nggak berpengaruh. Lalu kita pilih lagi, mau yang 1 kali transaksi 1 kali income, atau 1 kali transaksi 60 kali income. Loh Pak Petrus emang ada ya? Ada teman-teman. Mau yang mana, tidak bisa diwariskan atau bisa diwariskan? Nah teman-teman, perhatikan yang warna hijau. Itu adalah pilihan terbaik. Bener? Jadi bisnis apa yang harus kita pilih? Yaitu bisnis bersama Allianz. Bahkan ada namanya program syariahnya juga. Di sini kita melihat Allianz Business System. Jika kita mau melihat suatu bisnis, kita harus melihat dari beberapa sisi. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mari kita lihat satu persatu. Kekuatan. Teman-teman, Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Program syariah sangat dibutuhkan. Ini adalah fakta, ini adalah data. Kekuatan kita yang kedua adalah perusahaan mitra berskala internasional, diakui oleh OJK dan MUI. Teman-teman bisa cari informasi mengenai Allianz di internet. Perusahaan yang sangat kuat dan terpercaya. Kekuatan yang ketiga adalah konsep tolong-menolong bersifat universal. Artinya bukan hanya umat muslim saja yang boleh bergabung dengan Allianz Syariah ini. Saya yang umat Kristen, Kristiani boleh bergabung. Siapapun boleh bergabung. Umat Buddha silakan, boleh. Hindu, agama manapun boleh karena tolong-menolong itu universal. Siapapun boleh melakukan tindakan tolong-menolong ini adalah kebaikan. Keempat, membantu masalah banyak orang, yaitu butuh uang. Semua orang pasti masalahnya sama, butuh duit. Setuju? Nah, ini kita membantu masalah banyak orang. Melalui produknya, juga melalui bisnisnya. Dan kita bicara tentang menjaga kesehatan dan keuangan. Sangat mulia gak? Yang lebih kerennya lagi, kita mengajak orang rutin bersedekah, membantu sesama yang mengalami musibah, menyantuni anak yatim atau piatu, dan menyantuni janda-janda, bahkan orang yang kita nggak kenal. Artinya para peserta lain yang kena musibah kita bantu melalui program ini. Dan kita bersedekah, dan kita ajak orang lain untuk bersedekah juga. Benar-benar ini program yang menurut saya sih ini outstanding ya, benar-benar luar biasa.
Dan kita melalui program ini juga mengajak orang mempersiapkan warisan dan wakaf sekaligus. Sebenarnya ada banyak lagi kekuatan lainnya, tapi dari sini saja kita bisa melihat bahwa sangat banyak kekuatan yang bisa kita lihat. Sangat tidak adil kalau kita tidak melihat dari sisi kelemahannya juga. Kelemahannya adalah pertama, kata asuransi itu sendiri. Banyak stigma negatif tentang asuransi, itu bukan merupakan hal baru. Banyak yang bilang asuransi haram, asuransi dosa, riba, penipu, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi di lapangan, dan karena itulah dibutuhkan orang-orang yang bisa memberikan edukasi yang tepat, yang baik, supaya kebenaran dapat tersiarkan. Lalu, mispersepsi di masyarakat antara asuransi dan investasi. Karena masih banyak orang yang salah pengertian antara asuransi dan investasi. Financial literacy itu masih sangat kurang. Teman-teman coba deh survei di lapangan. Kira-kira banyak gak dari orang-orang di sekitar kita yang ternyata belum memiliki perlindungan yang mencukupi? Coba tanya sama teman-teman kita, apakah mereka udah siap dana darurat 3 miliar? Pasti belum. Jangankan 3 miliar, 1 miliar aja pasti belum. Nah, disinilah penting untuk mengedukasi orang-orang sekitar kita untuk memiliki perlindungan yang mencukupi. Lalu kita lihat ancaman. Ancamannya ternyata itu hanya dari dalam diri kita sendiri. Di mana ada permasalahan, di situ ada peluang. Setuju? Pasti dong teman-teman. Kalau ada hujan, orang-orang pasti butuh payung. Nah sama teman-teman, di mana ada permasalahan di situ ada peluang. Nah teman-teman bisa melihat bahwa di sini market pasarnya masih sangat luas. Teman-teman bisa melakukan survei sendiri, banyak banget orang-orang di sekitar kita yang sangat minim perlindungan. Baru 7% dari penduduk Indonesia yang memiliki asuransi pribadi. Bahkan BPJS saja belum banyak yang punya. Lalu kita juga turut andil dalam meningkatkan ekonomi syariah. Dan ini artinya kita membawa banyak manfaat untuk orang lain. Kita membawa kebaikan untuk orang lain. Dan saat program ini semakin booming, kita sudah ada di dalamnya. Di sini kita bertujuan untuk membangun tim, yaitu membangun aset produktif. Untuk membangun passive income yang nantinya bisa diwariskan kepada keluarga kita. Dan di sini juga memberikan percepatan income. Kebebasan waktu, kebebasan pikiran, kebebasan keuangan. Banyak orang yang punya uang, tapi hidupnya tidak tenang. Tapi di sini, di bisnis ini, kita justru semakin banyak uang, hidup kita semakin tenang karena kita melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak amal. Dan juga kita semakin banyak waktu bersama keluarga. Bagi orang yang punya bisnis konvensional, semakin besar bisnis mereka semakin pusing. Karena mereka harus menggaji banyak karyawan, mengeluarkan banyak modal untuk produksi dan sebagainya. Saya tidak bilang bisnis lain buruk, tidak. Tapi kalau ada bisnis yang lebih baik, kenapa tidak? Dan yang pasti kita meningkat taraf kehidupan kita, semakin bijaksana di dalam hidup, dan juga nilai-nilai lain yang non-material. Teman-teman lihat deh peluangnya, luar biasa besar dan luar biasa berkah. Bukan hanya mengejar materi semata, tapi juga misi mulia, mencerdaskan bangsa, menyelamatkan bangsa. Ditambah lagi yang tadi saya bilang, kebebasan waktu, pikiran, dan keuangan. Dan juga pertumbuhan secara mental, spiritual, dan kebijaksanaan. Penghasilan besar itu adalah bonusnya. Kita tidak mau munafik, semua orang butuh namanya uang. Sekarang kita lihat sumber penghasilannya seperti apa sih? Dengan membantu orang lain, ada keberkahan yang bukan hanya kebahagiaan semata, tapi juga berkah nyata, yaitu berupa penghasilan. Teman-teman bisa melihat tabel ini adalah gambaran persentase yang bisa kita terima dari seorang agen asuransi Allianz, atau kita menyebutnya partner bisnis Allianz. Kita lihat di sini adalah BE. BE ini adalah bisnis eksekutif, yaitu predikat untuk agen yang baru bergabung dengan omset masih di bawah 300 juta per tahunnya. Komisi yang diterima adalah tahun pertama dan kedua adalah 23%, tahun ketiga dan 4 dan 5, 5%. Artinya
Satu kali penjualan mendapat komisi 5 tahun. Dan jika sudah mencapai penjualan 300 juta per bulan, maka akan naik peringkat sebagai BP, Business Partner. Ini adalah predikat untuk BE yang sudah mencapai omset lebih dari 300 juta. Berapa yang diterima penghasilan dari seorang BP? Ini teman-teman. Nah, teman-teman untuk penjelasan yang lebih detail, teman-teman bisa langsung tanyakan ke saya. Nomor handphone saya adalah 0856781031. Atau teman-teman bisa DM saya di Instagram di Petrus Jakub. Dan yang pasti yang menariknya adalah di sini kita bisa menerima overriding generasi sampai generasi ke-8. Dan teman-teman sebenarnya kita di sini nggak perlu pusing karena semuanya sudah diatur secara sistem. Tadi saya sempat menyinggung percepatan income. Ini adalah bisnis plan yang dapat kita ikuti untuk dapat meraih penghasilan yang terus meningkat setiap waktunya. Tentunya ini cuma teorinya aja. Dalam prakteknya silakan dilakukan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Modalnya kecil, hasilnya besar. Modalnya berapa? Modalnya hanya 335.000, itu pun disetor ke negara, yaitu berupa lisensi untuk lisensi AAJI dan lisensi ASI, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dan tugas kita adalah membantu orang lain untuk punya proteksi, yaitu dengan uang kecil ditukarkan dengan uang besar atau proteksi besar. Misalnya kontribusi 1 juta atau 5 juta atau 3 juta. Terserah, yang pasti dengan membantu orang lain kita mencapai targetnya kita, dan dengan membantu partner kita juga secara otomatis kita akan menerima penghasilan yang terus bertambah. Di sini kita fokus untuk mencari partner untuk saling membantu. Nah, teman-teman perhatikan di sini penghasilannya tidak dibatasi. Pertanyaannya, apakah ini hanya di atas kertas saja? Ternyata tidak, teman-teman. Karena sudah banyak partner bisnis alliance yang sudah membuktikan keajaiban sistem ini. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini adalah mereka yang sudah mencapai penghasilan ratusan juta per bulan atau bahkan lebih. Di sini 200 juta per bulan, di sini 100 juta per bulan, 161 juta per bulan, beragam. Di sini ada yang fresh graduate, ada yang business owner, di sini ada yang ex-entertainer atau dancer, ada juga fresh graduate lagi, ada yang ex-banker, macam-macam beragam latar belakang mereka bergabung di bisnis ini. Dan kini mereka sudah punya penghasilan yang luar biasa besar, dan kabar baiknya penghasilan dan tim bisnis ini bisa diwariskan. Ini adalah milenial di bawah 35 tahun yang berpenghasilan miliaran per tahun. Semua orang punya kesempatan yang sama dan semua orang juga punya hak yang sama. Dan ini adalah nyata dan ini semua bisa dicapai. Orang bijak mengatakan kalau kamu mau sukses, ikuti langkah mereka yang sudah sukses dan lakukan seperti apa yang mereka sudah lakukan. Tinggal masalahnya, apakah kita mau ikut serta dalam hal ini? Sudah lebih dari 400 orang punya penghasilan lebih dari 100 juta per bulan melalui bisnis bantu orang ini. Bahkan koran Kompas itu selalu menampilkan mereka yang berprestasi setiap tahunnya. Artinya bisnis ini halal dan bisnis ini diakui oleh negara, bahkan lisensinya pun harus terdaftar secara resmi. Nah, ini adalah penghasilan dari mentor kita, Ibu Limlisya, penghasilannya 3,7 miliar per bulan di Januari 2021. Per bulan ya teman-teman ya, jangan kaget. Teman-teman bayangin, ini angka yang nggak main-main. Bayangkan dengan uang sebesar ini, apa yang bisa kita lakukan? Pastinya begitu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan uang yang sangat besar. Di sini kami mau mengajak teman-teman semua untuk gabung dalam rantai kebaikan ini, melindungi diri, melindungi keluarga lewat program terbaik Aliansi Syariah dan lakukan bisnisnya, menciptakan penghasilan yang tanpa batasan. Selamat bergabung menjadi partner bisnis Aliansi Syariah bersama kami. Jika teman-teman butuh informasi, jangan ragu-ragu hubungi kami akan membantu Anda. Sampai jumpa di video lainnya, Tuhan memberkati.